Bapak Ibu, ini semua adalah Mesir. Oke? Israel, Jordania, dan Arab Saudi. Sekali lagi. Mesir, Israel, Jordania, dan Arab Saudi. Ini ada dua laut Mediterranean dan laut Merah. Dan ini adalah terusan Suez. Ini Sungai Nil. Oke? Kita sekarang berada di sini. Besok kita mau kemana? Kita ke sini. Kota Sharm el Sheikh. Oke? Baru kita bisa mau ke sini kota namanya Dahab. Dan ini Suez Canal. Sorry, ini Gunung Sinai. Berjalan kita persis seperti Musa dan bangsa Israel. Berangkat dari sini. Mereka berangkat dari Goshen. Jadi kita berangkat dari sini. Ya. Mereka dari Goshen sampai ke Laut Seberang, baru lautnya dibelah dari sini. Terus mereka masuk ke Marah, Reading, Rafidim, terus ke kanan Midian. Kita lanjut lurus sampai ke kota Sharm el Sheikh, baru lusa kita mau ke Midian. Itu berjalan kita. Baru hari terakhir di Mesir akan masuk dari bagian Mesir ke bagian Israel lewat sini. Ini ada berbatasan. By the way, Bapak Ibu, Mesir punya berbatasan dengan Israel di sini, dengan Gaza di sini. Gaza di sini. Dan kalau kita lihat dari segi peta, Tuhan Yesus dia lahir di mana? Di terus mereka berangkat dari Bethlehem masuk Mesir, pindah tempat. Cari keamanan, cari kehidupan. Sampai ke bawah sini. Baru mereka kembali lagi ke Israel. Yerusalem. Kira-kira berapa lama berjalan mereka, Bapak Ibu? 2000 km. Jadi 2000 km pergi. Sama pulang kurang lebih 4000 km pergi pulang. Mereka naik apa? Kuda. Bukan kuda. Keledai. Bukan kedelai ya, keledai. Mereka naik keledai. Jadi berjalan keluarga kudus di Mesir berapa lama Bapak Ibu? 4000 km. Karena 2000 km pergi sama pulang. Kita sekarang berada di sini. 3 tahun setengah, mereka pindah-pindah tempatnya, tapi kita ada di sini, gereja ini. Mereka tinggal di sini berapa lama? Hanya 3 bulan, baru mereka pindah ke Oke, mari kita masuk ke gereja. طب وبعدين في حد عدي يا انت استاذه وجميله وبص شوفي اماكن فاضيه ازاي عشان دور عليه. Oke, Bapak Ibu, hari raya baptisan seperti waktu Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Jordan, juga kami merayakan hari raya itu di sini setiap tahun. Tapi ini kolam untuk baptis. Asli Bapak Ibu. Dari abad keempat. Karena gereja ini dari abad keempat. Bapak Ibu, kalau baptis di Mesir Islam 3 kali, Papa, Putra, dan Kudus. Jadi saya mau tanya Anda, apakah ini cukup untuk orang Islam di dalam? Enggak. Cukup atau tidak? Tidak cukup, sekali. Cukup. Kenapa? Karena di Mesir baptis waktu masih bayi. Di sini Bapak Ibu, kalau bayi baru lahir umur 2 bulan dibawa ke gereja baptis. Islam 3 kali, Papa, Putra, dan Roh Kudus. Habis itu Bapak Ibu dibikin tato salib seperti saya ini. Seperti ada juga. Jadi orang Kristen sini semua punya tato ini salib. Ini sejak lahir. Ini. Ya, ceritanya apa? Kenapa Bapak Ibu? Ayo kita duduk, saya ceritakan semua. Silakan. Dengan segera.
Oke, Bapak Ibu, karena kita sudah ada, biar anda tahu bedanya. Karena sebetulnya saya adalah orang Kristen, Kristen Mesir. Bahasa saya bahasa Arab, tapi saya bukan orang Arab. Orang Kristen sini bahasanya bahasa Arab, tapi bukan orang Arab. Tidak ada yang namanya Kristen Arab. Kristen berbahasa Arab, tapi Kristen punya darah Arab nggak ada. Kenapa? Karena Arab itu siapa? Orang yang datang dari semenanjung Arab, yang keturunan siapa? Ismail. Oke? Jadi nggak ada yang namanya Kristen Arab. Oke. Ya kan? Kristen berbahasa Arab. Oke? Nah, di Mesir Bapak Ibu, ada Islam, ada Kristen. 90% Muslim, 10% Kristen. Tapi kalau kita lihat muka orang sini, beda-beda semua. Misalnya ada yang matanya biru, ada yang putih, ada yang hitam. Ya? Oke, kenapa Bapak Ibu? Karena orang sini semua sudah campur. Negara ini sering dikuasai. Dulu negara ini negara Firaun. Sesudah itu negara ini dikuasai oleh Yunani. Baru Romawi. Kristen datang ke sini. Terus Arab. Baru Turkish. Terus Prancis. Baru Inggris. Jadi kalau lihat, sering dikuasai. Makanya bisa lihat, sini muka kami beda. Ada yang matanya biru, hitam, putih, seperti itu. Oke? Tapi yang jelas, sini 10% Kristen, 90% Muslim. Yang Kristen tidak punya darah Arab. Kenapa? Karena sini tidak boleh kawin campur. Nggak boleh. Oke? Bapak Ibu, siapa orang Kristen pertama di Mesir, atau siapa yang membawa kekristenan ke Mesir? Saint Mark, Santo Markus. Markus siapa yang menulis Injil? Dia datang ke Mesir dan dia memulai kekristenan di Mesir. Tapi waktu Saint Mark datang ke sini, negara ini dikuasai Romawi. Jadi tidak boleh jadi orang Kristen sama sekali. Markus disiksa sampai mati. Lalu semua orang yang percaya Tuhan waktu Romawi disiksa sampai mati. Makanya kita bisa lihat banyak relikwi itu jasad seorang martir. Orang yang percaya Tuhan disiksa sampai mati. Itu setelah beberapa lama, 400 tahun. Dari abad 1 sampai abad ke-4. Baru abad ke-4 kami ada satu kaisar Romawi namanya Kaisar Konstantin. Dia percaya Tuhan, dia jadi orang Kristen, dan dari waktu itu sudah boleh bangun gereja. Seperti gereja ini. Dibangun waktu siapa? Kaisar Konstantin. Dan negara Mesir jadi Kristen dari abad ke-4 sampai abad ke-7. Islam datang ke sini. Agung. Waktu Islam datang ke sini, semua orang Kristen harus pindah ke Islam atau bayar pajak atau dibunuh. Oke? Nah, hampir semua 90% pindah ke Islam. Hanya sedikit yang bisa bayar pajak. Itu siapa? Yang hari ini adalah 10%. Itu yang keluarga kami bisa bayar pajak. Dan tidak pindah ke Islam. Dan ingat, di sini tidak boleh kawin campur. Makanya kami tidak pernah campur sama orang Arab. Tidak pernah campur sama orang Islam. Tapi jadi tidak punya darah Arab. Jadi saya orang Kristen. Mesir. Bahasa saya bahasa Arab. Tapi saya bukan orang Arab. Oke? Karena itu bahasa yang resmi di sini adalah bahasa Arab. Dan Alkitab sini adalah bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Oke? Jadi itu bedanya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu sekali lagi tidak boleh kawin campur. Kristen harus menikah sama Kristen, Islam menikah sama Islam. Tetapi Bapak Ibu, di sini hubungan Islam sama Kristen sangat baik. Sangat baik.
Jadi nggak ada yang aneh-aneh konflik apa, nggak ada. Ada sedikit, to be honest ya, ada sedikit. Tapi nggak seperti dulu. Karena kami, puji Tuhan, ada satu presiden sekarang, namanya General Al-Sisi. Ya orang benar-benar sangat baik. Dan kalau ada yang aneh atau yang fanatik, bisa sampai masuk penjara dan tidak akan keluar lagi. Jadi keadaan Islam dan Kristen di Mesir, puji Tuhan, baik sekali. Sangat baik. Toleransi. Oke, nah baik-baik Ibu, kita sekarang akan masuk ke dalam untuk melihat tempat tinggal keluarga kudus. Tembok ini adalah bukti saksi bisu martir Sergius Bacchus untuk mempertahankan imannya. Gereja Abu Serga ini merupakan salah satu gereja tertua di Mesir, Kairo. Dibangun pada abad ke-4, didedikasikan untuk dua orang martir, Sergius dan Bacchus. Gereja ini dipercaya dibangun di tempat kediaman keluarga kudus, yaitu Yusuf, Maria, dan bayi Yesus, di mana mereka mengungsi selama di Mesir. Bentuk bangunannya menyerupai gereja Koptik awal, dengan bentuk atapnya menyerupai Bahrano, serta ada 12 tiang kolom yang menyangga gereja, melambangkan 12 Rasul Kristus. Salah satu fitur yang paling menarik di gereja Abu Serga ini adalah di mana ruang bawah tanah diyakini sebagai tempat tinggal mereka selama mengungsi beberapa waktu di tanah Mesir. Itulah makanya ada firman, dari Mesir telah kupanggil anakku, dan ternyata ayat itu telah digenapi. Di atas tempat keluarga kudus persis dibangun altar gereja Abu Serga ini.